Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Faturrahman dari kelas 2 Ekonomi Syariah C dengan NIM 2141102011014 akan menjelaskan sedikit tentang budaya yang berada di Pulau Jawa khususnya, yaitu tentang budaya wayang kulit. Wayang merupakan salah satu warisan budaya yang tiada duanya. Wayang merupakan sarana bercerita yang cukup ampuh kepada masyarakat. Biasanya wayang menceritakan tentang sisi kehidupan manusia yang hikmahnya dapat diambil oleh masyarakat atau penonton. Sebelum memulai suatu pertunjukan, biasanya seorang dalang akan mengeluarkan gunungan atau kayon. Sepertinya tak banyak yang mengetahui jika gunungan wayang sangat syarat makna. Sebagai generasi yang akan mewarisi kekayaan budaya Indonesia, sangatlah bijaksana jika kita mengetahui makna gunungan yang sangat kaya makna tersebut. Biasanya sebuah gunungan dilengkapi dengan beberapa gambar yang mewakili alam semesta. Contohnya rumah atau balai dengan lantai bertingkat 3 dan pada bagian daun pintu rumah dihiasi lukisan Kamajaya berhadapan dengan Dewi Ratih. Kemudian ada dua raksasa berhadapan dengan membawa senjata pedang atau gada lengkap dengan tamengnya. Kemudian ada juga dua naga bersayap, hutan belantara dengan satwa-satwa, harimau berhadapan dengan banteng, pohon besar di tengah hutan yang dililit seekor ular, kepala makara di tengah pohon, 2 ekor kera, dan lutung di atas ranting, 2 ekor ayam yang bertengger di atas pohon. Gunungan atau kayon pada wayang kulit berbentuk kerucut atau lancip ke atas melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia manusia, harus semakin mengkerucut atau golong gilik, menggaling jiwa rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Gapura dan 2 penjaga pada gunungan wayang kulit, Cingkorobolo dan Polo-Upoto, merupakan lambang hati manusia baik dan buruk. Tameng dan godo yang dipegang oleh raksasa tersebut diterjemahkan sebagai penjaga alam dan terang. Pohon besar yang tumbuh menjalar ke seluruh badan dan puncak gunungan melambangkan segala budidaya dan perilaku manusia harus tumbuh dan bergerak maju atau dinamis sehingga bermanfaat dan mewarnai dunia dan alam semesta. Selain itu, pohon besar yang ada pada gunungan juga melambangkan bahwa Tuhan memberi pengayoman dan perlindungan bagi manusia yang hidup di dunia ini. Untuk burung melambangkan manusia harus membuat dunia dan alam semesta menjadi indah dalam spiritual dan material. Banteng pada gunungan melambangkan manusia harus kuat, lincah, ulet, dan tangguh. Sedangkan kera melambangkan sifat manusia harus seperti kera, mampu memilih dan memilah baik, buruk, manis, pahit, karena kera mampu memilih buah yang baik, matang, dan manis. Harapannya manusia dapat memilih perbuatan baik dan buruk. Harimau di alam liar digambarkan sebagai raja hutan. Namun pada gunungan, harimau dilambangkan bahwa manusia harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, alias punya jati diri, harus mampu bertindak bijaksana dan mampu mengendalikan nafsu serta hati nurani untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang pada akhirnya bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Rumah atau gapuran melambangkan suatu rumah atau negara yang di dalamnya memiliki kehidupan aman, tentram, dan bahagia. Budaya bangsa yang sudah diakui kekayaannya oleh dunia harus dijaga
dan dimengerti, sehingga kelestariannya akan terus terjaga hingga generasi anak cucu. Seorang manusia harus memiliki jati diri dan harus mampu bertindak secara bijaksana dan mampu mengendalikan hawa nafsu serta hati nurani untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan itu semua sudah digambarkan dalam gunungan atau kayon yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga manusia itu harus memiliki jiwa yang tekun, tangguh, kuat, dan mampu memimpin dirinya sendiri maupun orang lain sehingga kehidupan aman, tentram, dan bahagia. Budaya bangsa ini harus selalu dijaga dan harapannya mampu sampai ke generasi anak cucu kita dan masih bisa bertahan dan bisa dilihat, maupun baik secara langsung maupun secara online lewat media yang sudah ada. Dan kayon tersebut juga menggambarkan bahwa kita sebagai manusia harus berbuat baik, selalu ingat kepada Allah sesuai dengan ajaran agama Islam. Wayang juga menjelaskan bukan hanya kehidupan, tapi juga wayang dijadikan media dakwah bagi para ulama. Contohnya ulama yang berada di Berlimas Sakep, khususnya Cilacap, juga menggunakan media wayang dalam dakwahnya. Contohnya seperti Ustadz Ulinuha. Terus kemudian yang ada di Tegal, almarhum Ki Entus Sumarsono, Ki Entus ya, Bupati Tegal. Akan saya tampilkan sedikit tentang pembukaan dalam wayang kulit alias pencabutan kayon atau gunungan pada pertunjukan wayang kulit yang di sini saya ambil dari salah satu IG, di mana IG tersebut merupakan sebuah forum yang isinya tentang pertunjukan pentas seni yang ditunjukkan oleh atau dimainkan oleh almarhum Ki Seno Nugroho. Berikut saya tampilkan videonya secara singkat. Jadi itu merupakan gambaran tentang pencabutan kayon atau gunungan, yang pada intinya wayang merupakan salah satu media yang dapat dijadikan sebagai sarana dakwah dalam agama Islam, seperti ulama dulu yaitu Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, yang menjadikan wayang sebagai media dakwah, sehingga bukan hanya sekedar hiburan, namun juga terdapat suatu pembelajaran tentang agama Islam, baik akidah maupun tentang cara beribadah dalam perbuatan sehari-hari, juga dapat digambarkan dalam suatu cerita di dalam pentas wayang tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.